itu tiba-tiba pecah, dan bukan hanya satu pecahnya, itu 5-5-nya pecah mangkoknya. Wah, merinding kalau tiba-tiba 5 mangkok pecah tuh, pecah gitu, mau diambil tuh tiba-tiba pecah. Nah itu nggak disentuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah sebuah trek yang jatuh di bawah sama orang yang lagi mabuk. Jadi supirnya ini mabuk gitu. Nah, dan penumpangnya nggak tahu kalau sopirnya itu sedang mabuk di bawah mobil ini. Oke, gimana ceritanya? Ini adalah kisah dari seorang gadis yang bernama Clara. Nah, orang tua si Clara ini adalah salah satu yang sebenarnya mau ikut dalam trek itu, tapi nggak jadi gara-gara adiknya dia gitu. Nah, trek ini sebenarnya sebelum berangkat itu udah ada tanda-tandanya, tapi saya nggak tahu nih, ini hanya kolerasi, maksudnya hanya cocokologi, mencocok-cocokkan atau gimana gitu. Tapi agak tanda-tandanya tuh emang agak-agak aneh juga. Jadi orang tuh mencocok-cocokkan gitu. Oh ini begitu. Gue ngomong apa? Kenapa? Lanjut. Serius guys. Pada tahun 2010 ada acara pesta di desanya Clara. Nah, yang buat acara itu yang namanya Ardi. Nah, si Ardi ini punya pacar yang namanya Sinta. Nah, si Sinta ini punya desa, itu desanya jaraknya sekitar 2 jam. Jadi kalau mau berangkat ke desanya itu 2 jam gitu kan. Nah, pada saat itu si Ardi mau menyelenggarakan pesta di desanya si pacarnya dia ini, si Sinta. Jadi nggak diselenggarakan di rumahnya, di desanya Ardi, karena pihak laki-laki kan. Biasanya memang di desa ini itu lebih cenderung ke perempuan kalau mau buat pesta. Jadi yang ramai itu daerahnya perempuan gitu. Pada hari H dicarterlah sebuah mobil, yaitu mobil trek. Itu untuk mengurangi budget. Ceritanya untuk mengurangi budget, jadi mobil trek. Dan semua para penumpang itu setuju kalau naik mobil trek gitu. Jadi naiklah mereka. Saat berangkat, ibunya si Clara beserta adiknya yang umur 6 tahun tuh ikut naik trek. Saya nggak tahu apa yang dipikirannya ibunya dia, kenapa sampai bawa anak kecil di dalam trek gitu. Padahal itu kan cukup banyak karena 17 orang ya kan. Di korban pertama itu adalah seorang ustadz gitu. Nah, jadi ustadz ini itu dipersilakan untuk membawakan sebuah pesan nikah di acara pesta itu ya kan. Nah, setelah dia naik di panggung, dia bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kagak. Dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang lagi sibuk ngobrol apa segala macam di pesta itu langsung tertuju pada si ustadz ini. Mereka pada bingung, kenapa si ustadz ini langsung ngomong kayak gitu, innalillahi, bukan salam gitu kan. Orang semua pada bingung pada saat itu. Itu kejadian pertama, orang yang pertama. Dan orang yang kedua ini jam 4 sore. Mereka kan berangkat sebenarnya jam 3 sore ya kan. Pada jam 4 sore orang yang kedua ini tuh lagi tidur ya kan. Lagi tidur, dibangun nih sama ibu-ibu. Saya sebut aja namanya Ibu Yanti. Nah, Ibu Yanti bangunin sama anak muda ini. Nah, anak muda ini saya sebut aja namanya Randi. Nak, bangun, udah sore, makan dulu, ngomong gitu. Terus dia hanya melengos kayak gitu ngelihat ibu itu, ngomong sama Ibu Yanti, "Enggak Bu, saya masih ngantuk," ngomong kayak gitu. Terus Ibu Yanti ngomong lagi, "Bangun, jangan tidur sore, pamali." Itu buat kalau di sini, kalau di daerah ini ya kan, dia buat umur tuh nggak panjang, ngomong gitu, bikin ngomong gitu si ibu Yanti ini, buat
Kejadian ketiga, nah si Ibu Yanti ini nyuruh yang namanya Vita, ya kan? Vita minta tolong ambilin mangkok dalam lemari, bawa kemari semua gitu. Nah si Vita ngomong, iya Bu, saya bakalan ngambil gitu. Udah ngeliat nih si Vita menuju lemari yang ada mangkoknya. Sebelum Vita sampai di dekat lemari itu, mangkoknya itu tiba-tiba pecah, dan bukan hanya satu pecahnya, itu 5-5-nya pecah mangkoknya. Wah, merinding gak lu? Tiba-tiba 5 mangkok pecah tuh, pecah gitu, mau diambil tuh tiba-tiba pecah. Nah itu nggak disentuh gitu. Nah pada saat itu mereka udah nggak enak nih, perasaannya si yang punya pesta nih udah nggak enak, si Yanti. Wah, ini petaka ngomong kayak gitu ya kan si Bu Yanti. Ibu Yanti ini mau ngomong, by the way, adalah yang punya acara sebenarnya, mamanya si Randi. Pada saat jam 10 malam itu acara selesai dan mereka ingin balik ya kan, naik trek itu. Nah si ibunya si Clara ini nggak jadi balik ikut trek itu gitu, karena adiknya si Clara yang berumur 6 tahun tuh tidur gitu. Nah naiklah mereka di trek itu, berangkat gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau sopirnya itu sedang mabuk gitu. Dibawalah itu. Pada saat di pegunungan, pada saat penurunan gitu, tiba-tiba mobil itu ngeblank, jatuhlah mobil itu, dan kedua orang yang tadi itu meninggal di tempat. Korban lainnya itu yang selamat hanya luka biasa, namun kedua orang yang tadi yang saya ceritain itu meninggal dunia. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.